Halo, assalamualaikum guys, welcome to my channel. Di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya membuat invoice di Excel. Nah, ini invoice yang sudah jadi, yang sudah saya buat. Ada beberapa entrian field seperti tagihan kepada customer. Ini nanti akan lookup ke tabel customer seperti ini ya. Jadi nggak perlu ngetik manual di invoice-nya. Terus kemudian di sini ada tanggal invoice-nya auto today. Ini nanti juga bisa manual. Nomor invoice ini nanti startnya pasti manual ya sebagai initial. Kemudian terminnya sesuai kebutuhan. Nah, due-date-nya ini akan dihitung dari tanggal invoice ditambah dengan termin. Nah, kemudian di bawahnya ada item invoice dan seterusnya, termasuk juga pajak penjualan jika memang ada. Oke, yang sebelah kanan, nah ini yang mungkin baru buat teman-teman, ini ada fitur untuk simpan ke PDF. Ini nanti akan menjalankan makro kecil, akan otomatis mengekspor invoice di sebelah kiri ini menjadi sebuah dokumen PDF. Terus kemudian di bawahnya ada tombol buat invoice baru, ini juga akan menjalankan makro kecil yang intinya nanti akan mengosongkan beberapa field di Excel ini sehingga teman-teman tidak perlu melakukannya secara manual. Oke, langsung saja sudah saya siapkan ya di sini Excel kosong, tidak kosong-kosong amat. Saya copy beberapa teksnya yang kira-kira nggak kritikal, nggak berkaitan dengan formula. Saya tutup dulu yang belakangnya ini ya, karena nanti ada makro, jadi supaya tidak tidak rancu, tidak bikin bingung teman-teman. Oke, sekarang kita format dulu teksnya. Ini fontnya kita set 28 seperti ini. Kita merge. Oke, kemudian yang ini 18 seperti ini. Terus kemudian kita kasih warna grey, mungkin agak gelapan dikit. Nah, seperti ini. Terus kemudian tanggalnya ini kita pakai formula today ya. Seperti ini. Nomor invoice-nya kita kasih initial 101 misalnya. Kemudian terminnya 7 hari. Nah, ini due date-nya ini pakai formula tanggal invoice ditambah dengan terminnya. Oke, berikutnya kita format tanggalnya ini supaya format Indonesia enak dilihat. Seperti ini ya, kita masuk tadi ke format cell, kemudian pilih date, pilih yang paling bawah ini, 14 Maret 2012 contohnya. Klik OK. Nah, tampilnya lebih cakep. Terus kemudian terminnya ini kita tambahkan hari sebagai satuannya. Ini kita pilih yang custom ya. Di format cell tadi kita pilih yang kategorinya custom, general, ini spasi, kutip 2, hari, kutip 2. Nah, contohnya seperti ini ya, sampel ini. Klik OK. Oke, ini sudah yang sisi sebelah kanan ini tanggal, nomor invoice, termin, dan due date. Kemudian untuk tagihan kepada ini tadi pakai drop down. Oke, nah ini kita copy dulu. Ini customernya belum, saya buka lagi yang tadi. Nah ini kita copy seperti ini, create copy ke book 7 ya. Move to end. Oke, sudah selesai. Kita tutup lagi yang barusan kita buka. Oke, sekarang kita udah punya customer, tabel customer ini ya. Kemudian kita gunakan di A8 ini. Ini pakai drop down. Jadi kita masuk ke menu data, data tools, pilih data validation. Nah, di settings ini allow-nya adalah list. Nah, teman-teman pilih source-nya itu dari customer. Oke, kita pakai nama ya, sampai baris 20 misalnya, klik OK. Nah, di sini sudah muncul Rudy R. Berikutnya, di bawahnya ini adalah formula. Jadi di bawahnya ini akan mendapatkan nama perusahaan, alamat, kota, dan telepon. Ini kita pakai VLOOKUP.
kurung buka, lookup-value-nya adalah ini. Kita tekan F4, kita log ya, titik koma, tabel array-nya customer ya, ini kita pilih. Nah, jadi ini sudah berupa tabel ya teman-teman, jadi kita nggak perlu blok seperti ini, jadi cukup baris pertama nggak apa-apa, dan deklarasinya bisa dilihat ini adalah tab customer. Oke, jadi misalkan nanti ada penambahan, dia akan otomatis di tag. Kolom indeksnya ini adalah kedua ya, nama perusahaan. Titik koma, ini exact match false. Usianya, oke. Kemudian kita copy ke bawah kemudian kita set indeksnya ini ketiga dapat jalan, ini keempat dapat kota, kemudian ini kelima dapatkan nomor telepon. Nah, seperti ini. Ini kita share ke kiri, kita gedein dikit, kemudian posisinya itu ada VLI-nya top. Nah, ini sudah selesai untuk yang tagihan teman-teman ya. Berikutnya adalah yang deskripsi. Deskripsi ini kita format tabelnya seperti ini. Insert tabel ya. My tabel has header dicentang, jadi ini sudah ada headernya. Kemudian klik OK. Nah, supaya sama, ini saya hilangkan filternya, terus kemudian layoutnya saya pilih yang ini ya, misalnya yang ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tambahkan total row juga dicentang. Nah, ini kita hapus. Nah, subtotalnya ini nanti kita geser ya. Jadi di sini subtotal seperti ini. Kita nggak perlu lagi di sini karena sudah ada di sini. Oke, kita hapus seperti ini. Kemudian posisinya kita geser ke right alignment. Ya, seperti ini. Tarif pajak ini angka biasa persentase ya. Kita set persen. Jadi misalkan ini diisi 11. Nah, nanti akan seperti ini tampilannya. Pajak penjualan ini ngitung dari subtotal dikalikan dengan tarif pajak seperti ini. Lainnya ini misalkan kalau misalkan ada tagihan tambahan, hutang masa lalu atau dan lain sebagainya, ini bisa ditambahkan di sini. Gitu ya. Kemudian totalnya ini adalah penjumlahan dari subtotal ditambah dengan pajak penjualan ditambah dengan lainnya. Oke, ini kita dapat masih 0 ya, pasti karena belum ada itemnya. Yang bawah kita merge center seperti ini. Nah, ini seharusnya sudah selesai teman-teman. Kita coba tes dengan misalkan iPhone 15 Pro, jumlahnya misalkan ada 6, harga satuan 19 juta. Oke, subtotalnya kita belum hitung ya. Ini sama dengan kolom jumlah dikalikan dengan harga satuan. Nah, ini sudah dapat semua. Nah, ini subtotalnya ini harusnya adalah rumusnya sum ya. Nah, ini kita dapat seperti ini. Kita format angkanya, kecuali yang tarif pajak ya. Kita format angkanya dengan thousand separator, pemisah ribuan seperti ini. Kemudian desimalnya kita ilangin. Nah, oke, dapat. Kemudian yang total ini kita bold juga nih. Nah, oke, ini sudah selesai nih seharusnya ya. Kita tambahkan lagi misalkan MacBook Pro 15 inch gitu ya. M2 jumlahnya misalnya 2, harganya 28 juta. Nah, ini otomatis menghitung semua sampai ke bawah. Oke, ini kita selesai dengan form invoice-nya. Terus kemudian kita akan tambahkan tombolnya teman-teman ya. 2 tombol yang akan kita tambahkan yaitu simpan ke PDF dan membuat invoice baru. Nah, pastikan teman-teman sudah punya menu developer di Excel-nya. Kalau belum, cara menambahkannya seperti ini. Misalkan klik dulu, ini menu home. Kemudian di sembarang ribbon ini, menu ribbon, klik kanan, customize the ribbon.
teman-teman pastikan yang sebelah kanan ini ada menu developer, ini dicentang. Ya, nanti otomatis nongol di sini. Oke, setelah nongol masuk ke menu developer, kemudian klik insert. Di sini ada tombol di form control. Diklik saja seperti ini, kemudian kita buat, kita drag seperti ini. Ini kita klik OK saja ya. Kita kasih nama misalnya apa tadi, simpan ke PDF. Kemudian kita klik lagi, kita klik kanan seperti ini. Terus kita Ctrl C, copy, Ctrl V, paste. Nah ini sekarang ada dua. Kita edit teksnya. Itu adalah membuat buat invoice baru. Nah seperti ini. Nah supaya tampilannya lebih bagus, ini saya hilangkan saja gridnya ya. Masuk ke menu view, grid line, centangnya dihilangin. Nah seperti ini. Berikutnya untuk simpan ke PDF ini saya sudah ada script makronya ya teman-teman. Tapi sebelum ke situ kita format dulu Excelnya ini untuk versi cetaknya seperti apa. Karena simpan ke PDF ini nanti pada prinsipnya adalah kita membuat versi cetakannya. Nah caranya seperti ini, kita blok Excelnya, kemudian masuk ke menu home, ke page layout. Nah teman-teman pastikan print areanya ini di set. Sebelumnya kita set dulu ya, ini pakai A4 atau letter nggak masalah. Kemudian kita klik set print area. Nah seperti ini. Nah ini ada yang kebesaran, ini ada yang kepotong ya teman-teman ya. Kalau dilihat, nah ini kita bisa masuk ke menu file, print, kita scaling dulu ya supaya dia bisa fit ke satu kertas. Paling enggak kolomnya. Nah ini fit all column on one page ya. Nah seperti ini. Oke, selesai, kita kembali lagi. Kita balik lagi ke tombol simpan ke PDF dan buat invoice baru. Makronya sudah saya siapkan, makronya gampang sekali teman-teman. Jadi ini ada dua fungsi, simpan ke PDF dan create new invoice. Nah, untuk mengcopy makronya teman-teman bisa tekan Alt F11. Alt F11. Nah, di sini ada sheet 1 ya tadi ya, sheet 1, diklik aja. Nah, di double klik. Nah, kita copy makronya ini, Ctrl A, Ctrl C, select all ya, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini sudah ada makronya. Yang pertama ini adalah menyimpan sheet yang aktif ke PDF. Ini hanya ada 2 poin sebetulnya. Jadi kita tentukan lokasinya di mana, itu di sini, dan namanya apa. Jadi nanti teman-teman bisa edit sendiri ya sesuai kebutuhan. Ini foldernya saya di D.2 seperti ini. Kemudian saya simpan dengan nama filenya invoice underscore. Nah, ring E4 ini adalah invoice-nya, invoice number-nya. Tapi saya cek dulu ya, mastiin saja. Oh, ini ternyata bergeser. Oke, supaya nggak bergeser, saya tambahkan satu kolom lagi karena yang lama itu kalau nggak salah kolom A-nya kosong. Nah, seperti ini. Ini kita kosongin. Nah, jadi nomor invoice-nya adalah E4. Nah, kita coba cek di makronya, ini E4. Oke ya, nah, seperti itu. Ini juga E4, jadi referensinya biar sama ya. Oke, jadi intinya adalah save ke folder yang mana, terus kemudian ada alert, ada konfirmasi apakah yakin untuk menyimpan ke PDF, jika ya. Nah, ini adalah perintah untuk menyimpan ke PDF, kemudian dibuka file PDF-nya setelah sukses menyimpan. Nah, berikutnya untuk yang menyimpan, membuat invoice baru, ini prinsipnya adalah mengkosongkan field-field yang nantinya akan diisi ulang, diisi kembali. Nah, itu dikosongin sekaligus ngeset nomor invoice yang baru berapa. Oke, nah kita balik lagi ke Excel-nya. Nah, di sini kita perlu assign simpan ke PDF ini, tombol simpan ke PDF ini itu akan menjalankan fungsi yang mana. Di sini ya, klik kanan, assign makro, teman-teman pilih yang save active sheet as PDF. Nah, kemudian klik OK. Kemudian klik kanan buat invoice baru, assign makro, pilih create new invoice. Klik OK. Nah, ini sudah selesai. Kita bisa, misalkan ini invoice-nya ini sudah selesai, kita akan kirimkan ke
Pak Rudier ya, PT Sakti Mandraguna dan seterusnya. Seperti ini invoice-nya. Nah, kita bisa klik simpan ke PDF. Nah, kan ada konfirmasi untuk simpan ke PDF. Oh, sebentar, kita cek ulang misalnya. Oke, sudah confirm, pajak sudah oke, total sudah oke. Kita klik lagi simpan ke PDF. Klik yes. Nah, seperti ini teman-teman, muncul PDF-nya. Penamaannya seperti pojok kanan atas ini ada invoice garis bawah 101. 101 menunjukkan nomor invoice-nya ini tadi. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya bagaimana kalau misalkan nah ini tadi ya alertnya ya. Invoice nomor sekian berhasil disimpan dalam bentuk PDF. Filenya disimpan di folder ini. Nah, jadi apa namanya? Komplit informasinya. Teman-teman nggak akan kehilangan jejak. Oke, klik OK. Nah, berikutnya teman-teman kalau misalkan mau bikin baru, kita tinggal klik saja buat invoice baru. Nah, apakah Anda yakin untuk membuat invoice baru? Pastikan Anda sudah menyimpan ke PDF. Kalau sudah konfirmasi semua, klik yes. Nah, nanti kayak misalkan tagihan kepada customer-nya ini akan dikosongin. Begitu juga dengan itemnya. Kita klik yes. Klik OK. Nah, nomor invoice yang baru sekarang 102. Sedangkan tanggalnya ini nggak di-reset ya, karena ini defaultnya today. Ini tergantung kebutuhan saja. Teman-teman juga bisa ganti, misalkan kosongin gitu ya, itu juga bisa. Nah, itemnya sekarang udah kosong semua, termasuk totalnya. Nah, yang sebelah ini NA, kenapa? Karena atasnya ini kosong dropdownnya. Nah, teman-teman bisa perbaiki tampilannya dengan tambahin di sini if NA ya, kurung buka. Kalau ini hasilnya NA, maka yang ditampilkan adalah kosong seperti ini. Nah, begitu juga yang bawahnya semua ya. Oke, terakhir. Nah, seperti ini. Kalau kita coba pilih lagi, misalkan ini Rudier, nah akan muncul. Kalau kita hapus Rudier, nah, sudah. Tampilnya sudah jauh lebih cakep. Nah, jangan lupa Excel-nya ini nggak bisa disimpan dalam bentuk SLX ya, teman-teman, karena ini berisi makro. Jadi kalau disimpan, ini harus dalam bentuk ekstensinya itu yang ini, teman-teman. Itu ini, XLSM. Jadi ini makro enable. Kita simpan dulu, misalnya tutorial membuat invoice dengan makro enable. Nah, filenya bisa di-download ya di deskripsi. Kalau ada pertanyaan silahkan isi di komentar, secepat mungkin, sesegera mungkin akan saya respon. Oke, seperti itu tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa klik like, subscribe, serta komen. Saya doakan rezeki teman-teman berlimpah ruah dan masuk surga. Amin.